Selamat sore teman-teman, perkenalkan saya Wana Fatika Wadan. Pada kesempatan ini saya sedang berada di Rumah Sakit Ananda Purwokerto dan saya akan mewawancarai salah satu staf di bagian IT. Untuk tidak berlama-lama lagi, yuk ikuti saya. Selamat sore Mas, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam wawancara sore hari ini. Pertama-tama perkenalkan saya Yohana Fatika Wadan dari program studi teknik informatika dan saya dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yus Sudarso Purwokerto. Jadi tujuan saya kesini tuh saya ingin mewawancara Mas berkaitan dengan bagaimana pengolahan jaringan komputer di Rumah Sakit Ananda ini serta apa aja sih peran dan dalam mendukung pelayanan rumah sakit. Sebelumnya, apakah Mas Wisnu sudah bersedia untuk mengikuti wawancara kali ini? Iya, monggo silakan. Pertama-tama mungkin boleh perkenalkan diri Mas dan posisi Mas Wisnu di Rumah Sakit Ananda itu sebagai apa? Jadi selamat juga Mbak Fatika, perkenalkan nama saya Muhammad Wisnu Haji. Saya di sini di Rumah Sakit Umum Ananda sebagai IT support, lebih tepatnya berfokus di hardware dan jaringan. Kalau boleh tahu Mas sudah berapa lama bekerja di bagian jaringan Mas? Kalau bagian dari jaringan saya kurang tahu secara spesifik, tapi yang jelas kalau saya di Ananda itu sudah dari Oktober 2024, berarti sudah 1 tahun 8 bulanan sekarang. Kalau boleh tahu mungkin Mas bisa jelaskan apa aja sih tugas Mas Wisnu sebagai staf jaringan IT di Rumah Sakit Ananda ini? Kalau aku di sini staf IT kan jaringan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh infrastruktur jaringan dan sistem teknologi informasi rumah sakit ya. Jadi biar dapat beroperasi dengan baik, aman, dan berkelanjutan. Nah, tugas utamanya itu kayak mengelola infrastruktur jaringan. Itu kayak ketika ada ruangan baru dan ada komputer dan membutuhkan jalur koneksi baru, kita harus bersedia menyediakan untuk kabel koneksinya, untuk tarik LAN dari server untuk komputer tersebut. Terus kayak mengelola perangkat jaringan router, switch, access point itu. Terus memastikan juga konektivitas antar unit itu rumah sakit berjalan dengan lancar. Terus yang kedua itu pasti monitoring dan pemeliharaan jaringan. Monitoring kayak setiap saat gitu, setiap jam. Kalau saya biasanya ada laporan, ada spreadsheet setiap harinya itu pelaporan bandwidthnya. Jadi misal jam 1 sampai jam 2 bandwidthnya rata-rata berapa, maksimum bandwidthnya berapa gitu. Nah terus mengelola server dan jaringan juga. Mungkin boleh dijelaskan ya Mas, apakah dari semua tugas-tugas itu pekerjaan setiap harinya kah atau memang ada pekerjaan tertentu yang memang setiap harinya dilakukan gitu? Mungkin dari monitoring kah atau apa gitu yang setiap hari selalu dikerjakan? Kalau yang setiap hari sih yang jelas paling monitoring, soalnya itu kan monitoring terkait dengan dokumen dan pelaporan. Nah kebetulan pelaporan aku juga ada yang spreadsheet yang monitoring setiap hari bandwidth. Misalnya per tanggal 18 ini bandwidth dari jam 00 per 1 jam 00 sampai jam 1 berapa inbound apa namanya average inboundnya, terus average outboundnya berapa, maksimumnya juga berapa. Nah terus nanti jam 1 jam 2 juga dicek juga berapa bandwidth itunya. Paling itu sih yang paling sering ibaratnya kayak setiap hari. Sisanya sih lebih sering ke standby ketika suatu saat ada internet yang mungkin down, mau nggak mau harus sedia. Nggak nentu ya itu Mas? Paling kalau kecil-kecil paling komputer sih, misalkan komputer tiba-tiba nggak connect, itu kenapa penyebabnya bisa karena biasanya sih sering terjadinya karena kabelannya kendor. Kedua mungkin karena di situ ada switch point lagi di situ
di setiap unit karena biasanya kecabut kabel powernya gitu. Berarti itu nggak setiap harinya ya Mas untuk Enggak sih. aku juga mau tahu menurut Mas Wisnu itu seberapa penting sih jaringan komputer dalam operasional di rumah sakit? Atau Kalau di dalam dunia kerja aja lah Mas? Gitu. kalau di dalam rumah sakit pasti penting banget, soalnya di sini kan serba digital ya, kayak sistem informasi manajemen rumah sakitnya kan pakainya di desktop juga, bukan yang manualan pakai dokumen-dokumen kertas gitu kan, otomatis membutuhkan internet juga. Jadi kalau internet yang ada, otomatis SIM RS nya juga nggak bisa di running, dan untuk pertukaran data juga nggak bisa berjalan. Terus juga SIM RS nya kita juga kan bridging juga dengan BPJS atau sehat, dan memerlukan kayak transfer data gitu kan, otomatis harus pakai internet. Terus kedua juga buat untuk CCTV juga memerlukan internet biar bisa tetap berjalan, biar bisa diakses dari luar gitu. Terus banyak lah, kalau yang jelas menurut saya pasti sangat penting sekali internet itu, ibarat kata kayak jantungnya lah. Terus bagaimana sih Mas gambaran umum jaringan komputer yang digunakan di rumah sakit ini? Kalau gambaran umumnya perangkat yang dipakai itu di sini ada router, access point, switch. Kalau yang di server itu pakainya itu ada core switch-nya pakai yang jaringan itu pakainya CCR 1036, terus yang buat server itu RB 3000, router mikrotik router buat 3000 berapa, saya kurang paham, 100 atau 3011 ya. Terus habis itu dari yang CCR itu mendistribusikan ke ke switch di lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu, sama gedung selatan. Kalau access point di rumah sakit Ananda ada kayaknya ada 2 unit yang pakai Ryuji 2, sisanya pakai Unify. Tapi kegunaannya sama semua gitu. Kalau access point itu gunanya untuk sinyal pemancar wifi sih. Kalau switch kan lebih tepatnya buat untuk ke komputer gitu. Ya memang ke access point juga memang ada switch yang namanya access point, cuma kan hanya sebagai untuk coupling dan juga untuk power. Nah nanti dari access point itu kan buat memancarkan wifi itu. Oke, mungkin boleh dijelaskan Mas, apa aja sih kendala jaringan yang sering banget terjadi di rumah sakit ini? Kalau kendala jaringan sih nggak terlalu begitu signifikan kalau yang untuk skala besar ya. Iya. Mas lebih seringnya sih skala kecil, kayak contohnya paling komputer tertentu itu nggak connect tiba-tiba gitu. Itu yang tadi saya bilang, paling kayak misalkan yang komputer tadi nggak connect itu karena kabelannya kendor, atau mungkin akses entah dari yang nyala ke komputer atau nyala yang ke switch. Terus kalau yang skala besar sih alhamdulillah di Ananda jarang, pernah terjadi dulu di tahun 2024 bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober. Nah itu di lantai 2 saja, di lantai 2 tok itu untuk wifi sama internet yang menggunakan kabelan itu yang ke area lantai 2 itu disconnect karena di situ switch-nya hang, karena memang switch yang udah lumayan umurnya udah tua. Terus pernah lagi di 2025, di tahun 2025 awal itu di gedung selatan itu area, karena dari gedung selatan ada 2 lantai, area lantai 1 sama lantai 2. Nah itu yang area lantai 1 juga disconnect, itu pernah. Itu kan udah ada kendalanya ya Mas. Mungkin dari tim IT itu cara mengatasinya itu gimana sih Mas? Yang pertama, yang jelas kayak kemarin yang pas bulan Oktober 2024 itu, yang pertama
kan itu kan di area lantai 2. Nah, Iya. di lantai 2 kan itu ada rak server. Yang pertama jelas ke rak server dulu, ngecek basic itu. Ternyata itu routernya itu ngehang, jadi perlu di restart. Nah, akhirnya di restart. Setelah itu normal kembali. Cuman memang karena switchnya udah umurnya sedikit tua, jadi untuk booting untuk nyalanya itu lumayan lama. Terus kalau yang di gedung selatan itu penyebabnya lantai 1 yang disconnect itu karena ada satu uplink ke switch unit itu yang mengarah ke situ, switchnya itu sudah abnormal, jadi ngebuat ngelooping gitu itu. Jadi makanya yang area lantai 1 itu akhirnya bikin disconnect semua. Biasanya itu berapa lama Mas mengatasi kayak memperbaiki itu sistemnya itu biasanya butuh waktu berapa lama? Tergantung sih. Kalau yang waktu cepatnya sih ya Apakah sehari atau nggak sampai sih. nanti berjam-jam? Tergantung tingkat beratnya, tingkatan berat masalahnya. Kalau hanya sekedar restart TikTok kemarin sih nggak sampai 2 jam sih. Kalau untuk yang di selatan itu karena memang dicari-cari sumber masalahnya itu belum ketemu akarnya di mana, itu lumayan lama dari jam 8 malam sampai baru ketemu akar masalahnya jam 1. Intinya berarti kendala itu masalahnya itu nggak terlalu besar gitu ya Mas, nggak sampai skala besar gitu sampai berminggu-minggu perbaikannya, enggak ya? Kalau tingkatan kategori aku skala besar itu kayak ibaratnya entah downtime dari ISP-nya Cimedia itu yang kita anadakan pakai ISP-nya Cimedia. Nah, skala besar itu kalau bagi aku skala besar ketika ISP-nya ngedown, dari Cimedia-nya ngedown. Kedua, mungkin perangkatnya rusak gitu. Jadi menyebabkan hanya di area tertentu yang disconnect. Itu kalau bagi aku skala besar. Nah, kalau skala kecil ya mungkin kayak ibarat kita hanya perangkat individu komputer mungkin nggak connect, itu menurutku skala kecil. Tapi kalau yang udah skala besar itu ibaratnya udah menyebabkan disconnect di area tertentu atau mungkin bisa keseluruhan. Terus untuk perangkatnya itu yang sering digunakan dalam pengolahan jaringan di rumah sakit ini apa aja sih Mas? Perangkat atau teknologinya gitu? Ya kayak router, switch, access point, Oke. Lalu untuk pengalaman Mas nih, pengalaman yang paling berkesan selama Mas bekerja di bagian jaringan di rumah sakit ini apa sih Mas? Mungkin boleh diceritakan? Kalau pengalaman yang berkesan ketika menangani jaringan, ya kayak ketika ada maintenance, terus ketika ada suatu trouble kayak yang kemarin di gedung selatan tuh, itu mungkin terlihatnya simple tapi perlu fokus yang konsentrasi yang lebih. Iya. Terlihat masalahnya memang simpel kok, karena uplinknya ke switch ini, unit ini itu bikin looping, ya tinggal dicabut aja. Nah itu cuma nyari akar masalahnya itu lumayan sulit. Masalahnya simpel, cuman ya agak rumit lah. Berarti kita harus butuh konsentrasi juga ya Mas? Nah, Kalau misalnya. Menurut Mas Wisnu, mata kuliah apa sih yang paling membantu dalam pekerjaan sebagai staf jaringan? Kurikulum ketika masa kuliah ya kayak ada jaringan komputer, jaringan terus sistem operasi. Cuman aku pas kuliah waktu itu pas di kurikulum itu aku cuma ada 3 mata kuliah. Kalau sekarang aku kurang tahu karena pasti kemungkinan juga udah beda kurikulumnya. Jadi aku kurang tahu, tapi yang jelas pas masa waktu kuliah itu 3 itu yang jelas. Mungkin Mas ada saran
untuk mahasiswa teknik informatika nih, khususnya yang ingin berkarir di bidang jaringan komputer? Ada nggak Mas? Mungkin bisa disampaikan. Kalau saran dari aku sih perbanyak praktek ya, soalnya kan kalau teori aja tanpa praktek cuma, soalnya apalagi terkait jaringan kan lebih ke teknis banget nih. Nah jadi kalau menurut aku hal-hal yang teknis itu perlu banyak praktek. Jadi prakteknya bisa entah dengan mandiri, ikut dengan mencoba mandiri, atau mungkin ikut pelatihan yang bersertifikat kayak pelatihan MTCNA itu. Banyak pelatihan yang bersertifikat di Indo. Nah sering-sering aja ikut kalau misalnya memang Bapak Tika memang niat terjun ke jaringan. Atau mungkin bisa lewat YouTube juga ya Mas itu bisa. Nah dari YouTube juga bisa tutorial, terus kamu beli perangkatnya yang dibutuhkan untuk mencoba praktek gitu ya bisa. Tapi kalau lebih bagus sih ikut sertifikat pelatihan gitu kan, lumayan sertifikatnya itu bisa buat membantu untuk ketika kamu masuk daftar kerja itu kan sertifikatnya bisa dilampirkan, itu juga lumayan membantu untuk peluang diterimanya. Juga kan ada, kalau ikut pelatihan kan ada yang ngajari juga. Kalau misalnya otodidak mungkin lebih Susah ya? iya sedikit susah cari solusinya mungkin kalau misalnya udah buntu. Sama mungkin peluang kerjanya juga kalau misalnya kita udah punya sertifikat gitu nggak sih Mas? Iya sangat bantu banget, soalnya kalau udah punya sertifikat pelatihan itu. Ya mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan sih Mas. Mas Wisnu, sekian wawancara saya hari ini. Mungkin begitu banyak informasi serta pengetahuan yang saya dapatkan. Terima kasih juga ya Mas atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan oleh Mas Wisnu. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan orang-orang di sekitar saya juga tentunya. Dan semoga juga Mas Wisnu tetap semangat di dalam maupun di luar pekerjaan ya Mas. Dan bisa sukses juga ke depannya. Amin. Selamat sore Mas. Ya, terima kasih juga untuk ketika udah meluangkan waktunya. Terus sukses terus ke depannya ya. Amin. Terima kasih Mas.